Shalom kepada jemaat GSKI seluruh Betani Surabaya. Pada kesempatan acara Masih Ada Tuhan ini, saya akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang menentukan hasil. Saya akan membacakan dulu di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Dasar kekristenan kita adalah iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Menanamkan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan. Fondasi daripada orang percaya adalah iman kita. Tapi berapa banyak orang membangun di dalam kehidupan mereka dengan dasar yang salah. Dengan dasar budaya, tradisi, kepribadian. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, iman itu sangat menentukan. Seperti seorang membangun rumah, fondasi itu sangat menentukan kekuatan daripada sebuah bangunan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman kita menentukan hasil apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, iman yang bagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan membacakan dulu di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah bagian yang pertama, yaitu iman yang bersandar atau iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang bergantung, iman yang bersandar kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi iman yang benar-benar bersandar hanya Tuhan. Seperti di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Inilah yang dikatakan oleh Daud, kalau bukan Tuhan. Jadi Daud pun bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, inilah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita ini bersandar kepada Tuhan, membongkar konsep-konsep kehidupan keduniawian kita. Karena apa? Karena ketika kita bersandar kepada Tuhan, seperti kebenaran firman Tuhan, konsepnya apa? Di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi. Bukan artinya kita tanpa bersusah-susah. Tetapi bagaimana kita ini hidup hanya dari berkat Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi saya katakan bagian pertama ini adalah iman yang bersandar atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagian yang kedua, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagian yang kedua adalah iman yang aktif. Iman yang aktif adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh di tengah-tengah goncangan. Iman yang terus menerus. Ya, namanya saja aktif. Iman yang aktif. Iman yang mengalami pertumbuhan di tengah-tengah goncangan. Karena firman Tuhan katakan seperti di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan bahwa seperti anggur harus terus menempel kepada pokok anggur. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar ketika kita melepas dari pokok anggur, berarti iman kita ini gugur. Karena apa? Karena kita tidak aktif di dalam iman kita. Ketika kita aktif, saya percaya iman yang aktif adalah iman yang terus-menerus bertumbuh dan tahan menghadapi goncangan apapun. Tidak akan pernah menyerah. Imannya tidak akan goyah ketika kita ini menghadapi goncangan. Sebagai orang-orang percaya, iman yang aktif adalah iman yang bertumbuh seperti akar ke dalam. Akar yang ke dalam ini bertumbuh, aktif, sehingga menampakkan yang keluar ini adalah pertumbuhan. Kita sebagai orang-orang percaya dimulai dari bertumbuhnya dari dalam dulu. Ketika dari dalam kehidupan kita ini, roh kita ini bertumbuh. Iman kita ini bertumbuh. Maka ke atasnya adalah buah-buah kehidupan kita. Buah-buah kehidupan kita inilah yang nampak di dalam kehidupan kita. Buah kehidupan kita ini adalah perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, mari kita bukan saja memiliki iman yang bersandar atau bergantung kepada Tuhan, tetapi kita juga memiliki iman yang aktif. Ya, iman yang aktif adalah iman yang terus bertumbuh di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah zona nyaman, kita terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Saya percaya ketika iman kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan menentukan apa yang kita imani. Dan saya percaya firman Tuhan katakan tidak mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.